Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musmaya, NPM 192191028 dari kelas 2 Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar gerak. Langsung saja ke pembahasannya. Ke satu ada pengertian belajar gerak, kedua ada bentuk atau konsep gerak, yang ketiga ada ranah gerak. Langsung saja ke pengertiannya. Yang ke-1 ada pengertian gerak. Pengertian belajar gerak. Pengertian belajar motorik atau gerak pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Berikut adalah beberapa penjelasan belajar motorik menurut para ahli. Yang ke-1, menurut Smith tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Kedua, menurut Oxendine tahun 1984 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, menurut Rahan Toknam pada tahun 1988 menjelaskan bahwa belajar motorik adalah proses peningkatan suatu keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi maturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi fisiologis. Yang kedua, bentuk gerak. Kemampuan gerak dasar yaitu bentuk gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan dalam 3 bentuk gerak diantaranya. Yang ke-1, kemampuan lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga dengan adanya perpindahan tubuh atau traveling dari satu titik ke titik yang lain, gerakan-gerakan tersebut merentang dari gerak yang sifatnya sangat alamiah mendasar seperti merangkak, berjalan, berlari, dan melompat hingga ke gerakan yang sudah berupa keterampilan khusus seperti meroda, guling depan, hingga handspring dan back handspring. 2. Kemampuan non-lokomotor. Kemampuan non-lokomotor diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh menyetarinya porosnya pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan manipulasi atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian yang tubuh yang lainnya. Misalnya melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang berkaitan dengan lemparan dan tangkapan sesuatu. Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Selanjutnya ada ranah gerak. 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental atau otak. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang ke-1 pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau juga knowledge. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Yang ketiga ada penerapan atau application. Yang keempat ada analisis atau analis. Yang kelima ada sintesis atau sintesis. Yang keenam ada penilaian atau penghargaan atau juga evaluasi atau juga bisa disebut evaluation.
Tujuan aspek kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai ada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu revaluasi. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat akan diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Karena afektif terbagi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu ada receiving atau attending atau menerima atau memperhatikan. Kedua ada responding atau menanggapi. Yang ketiga ada valuing atau menilai atau menghargai. Yang keempat ada organization atau mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima ada karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang selanjutnya ada ranah psikomotor. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku namun tidak sama. Karena psikomotorik adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Dari hasil belajar keterampilan psikomotor dapat diukur melalui yang kesatu ada pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku. Kedua ada sesuatu mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga ada beberapa waktu pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Jadi kesimpulannya bahwa belajar gerak adalah suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok dan melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.